Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan benar mulu harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat menutup minggu ini ya, dengan candle yang bagus, kemarin Kamis dan Jumat. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih donasi, tip atau support untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, mungkin hari Jumat saya konten kali ini uploadnya agak malam ya, karena ini baru bikin aja juga jam 6. Dari seharian sampai maghrib saya kuliah, terus baru kelar. Jadi ya mungkin konten hari ini agak malam. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini seperti biasa ya, transaksinya lumayan 11,356 triliun, masih besar. Dengan pergerakan asing net buy 202,19 miliar, masih bagus, flow-nya asing ini semakin bagus. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing, akhirnya BBRI muncul setelah kemarin di net buy ya beberapa kali. Sekarang mulai ada setelah kemarin beberapa kali di net sell, sekarang mulai ada net buy lagi. Dan jumlahnya juga lumayan 132 miliar. Lalu ada Bank BNI 44,6 miliar, Arto 44,4, Inco 36,4 miliar, BCA juga. Lalu Bukalapak, MTEK dan Adero. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank Mandiri 30,4 miliar, Astra 26,6 miliar, 23,6, Unilever 21,3 miliar, MCAS 20,1 miliar, ERA 15,9 miliar, Excel 13 miliar, United Tractor 11 miliar, dan BABB 10,1 miliar. Nah, kita akan langsung masuk ke teknikalnya IHSG aja. Yang sebelumnya ya, kemarin turun dalam hari Rabu itu, Rabu dalam turunnya, lalu Kamis walaupun targetnya belum hit tapi sudah dari rebound, dan akhirnya Jumat hari ini kalau menurut saya sudah lumayan aman closingnya untuk Jumat ini ya. Saya rasa besok hari besok hari Senin harusnya IHSG bagus ini, dan target selanjutnya jelas area 6115 sampai 6130. Yang pasti IHSG ini masih belum breakout. Cuman kalau misalkan besok Senin dikasih breakout juga nggak nolak juga ya. Saham-saham yang bobotnya berat sudah semakin bagus. Itu ada saham-saham nikel, lalu saham-saham batu bara, konstruksi, properti, LQ45, bank-bankan juga bagus-bagus semua. Harapannya saham-saham bobot berat itu bisa bantu dobrak lah IHSG untuk breakout resisten konsolidasinya selama ini. Seperti itu. Tapi untuk arahnya kalau saya rasa ke atas, melihat dari flow asing ya, asing yang inflow terus menerus, saya rasa arah IHSG ini bullish, cuman tinggal menunggu waktu aja seperti itu. Untuk waktunya kapan, nah nanti kita lihat aja. Tapi kalau dilihat-lihat harusnya sudah lumayan oke sih. Entah September, Oktober, November, kita lihat seperti itu. Dan itu tadi untuk resistennya dari sekitar 6115 sampai 6130. Kembali lagi ya ke area itu. Kalau breakout mungkin bisa sampai sini sekitar 6160-an sampai 6170. Lalu kalau breakout lagi bisa ke 6250-an. Tuh. Kalau misalkan dia berhasil breakout sampai 6250 itu baru bakal baru bakal mantap sih. Ini pada cup handle dengan view-nya bisa bagus ke atas seperti itu. Untuk arah ke bawah support ada di sekitar 60-50-an, 60-60-an lah, area 6060 itu support terdekat. Lalu kalau misalkan jebol selanjutnya dari sekitar 6022 dulu, lalu 6000, lalu setelah itu baru 5950. Melihat candle yang bagus di hari Jumat, flow asing, rebound kemarin Kamis juga, saya rasa besok Senin harusnya arahnya bagus sih. Tinggal kita lihat aja ketika kena resist gimana. Dan harusnya kalau misalkan masih belum yakin breakout ya, yang menurut saya juga kayaknya masih susah deh kalau misalkan Senin breakout. Artinya kalau misalkan IHSG dekat sama area resist, bisa mulai kurangi porsi saham-saham yang sudah kena resist, karena ya pasti bakalan koreksi lagi seperti itu.
Jadi masa konsol memang harus beli dan harus jual ya. Ketika murah beli, ketika mahal, ketika di resist jual, ke support lagi beli, ke resist lagi jual, beli jual sampai kapan? Sampai breakout seperti itu. Jadi disesuaikan aja dengan saham-saham teman-teman yang hari ini udah pada jalan, udah deket sama resisten. Kalau misalkan besok IHSG kena resist, lalu ada pelemahan, sahamnya juga tidak berhasil breakout dan ada pelemahan, bisa kurangi porsinya, entah TP setengah atau TP semua itu silahkan. Tapi kalau misalkan ternyata sahamnya berhasil breakout atau saat ini masih disupport, ya bisa hold aja, ada potensi untuk naik seperti itu. Oke, itu untuk IHSG, nggak perlu lama-lama biar nggak kemalaman juga ya nanti ngupload kontennya. Kita mulai dari BBRI dulu yang dibeli asing. Nah, tumben-tumbenan ya, ini Bank BRI ini hari ini dia net buy. Setelah beberapa hari terakhir saya perhatikan ya, dia di net selling terus. Tapi hari ini ada net buy, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ya, masih 100 miliaran, tapi itu sudah bagus lah, seperti itu. Kemarin dia low-nya sampai 3650, sempat jebol 3700, tapi bagusnya dia adalah closing di atas 3700. Dan hari ini dia naik 1,34% dengan volume yang lumayan juga setelah melanjutkan rebound kemarin ya. Kemarin rebound dengan volume bagus dan sekarang juga sudah naik dengan volume yang lumayan juga seperti itu. Untuk sebelumnya ada skenario ascending triangle di sini. Kalau nggak salah sini atau sini saya lupa. Tapi ternyata waktu kemarin turun sudah gagal ya ascending triangle-nya. Dan ini ada view besar saya untuk Bank BRI. Apakah bisa terjadi ya nanti kita lihat aja. Yang penting kalau menurut saya pun ini arahnya juga masih ke atas BBRI ini. Ini cuman dia baru konsol aja seperti itu. Jadi memang targetnya adalah all time high sekitar 4.800-an ini. Kalau breakout ya 6.000 kali target dari dari inverted head and shoulder-nya seperti itu. Bisa jadi view besar ya itu ya, jangka panjang. Cuman jelas kalau menurut saya itu bukan target setahun 2 tahun ya. Mungkin bisa ya ada siklusnya, naiknya juga naik turun kayak gitu. Kita lihat aja. Cuman untuk di view short term ya, untuk saat ini dia masih di area konsol, itu range sekitar 3.600 sampai 4.000. Sempat sampai 3.700 lalu rebound. Artinya untuk sekarang arahnya adalah ke sini. Resisten terdekat ada di 3850. Tuh, kalau misalkan dia berhasil breakout lanjut ke 4.100. Kalau misalkan berhasil breakout itu baru bakalan cakep kalau menurut saya. Seperti itu. Saya tidak terlalu ngikutin rate isunya BBRI, tapi semoga aja tidak kurang bisa mengulas lah saya untuk rate issue yang BBRI ini. Jadi saya rasa saya dari teknikal aja. Yang penting batasi resiko. Toleransi terakhir 3.600 sih. Tuh, dan kalau misalkan teman-teman pengen punya BRI, saya rasa untuk harga sekarang masih murah ya hitungannya. Bisa dicicil aja. Nanti ketika dia naik, breakout 3850 lanjut ke 4000, breakout lagi. Target saya rasa bisa sampai 4300 sampai 4400. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini juga mulai ada akumulasi ya. Setelah kemarin waktu mengocok-ocok IHSG dia banyak buangannya, hari ini akhirnya ada akumulasi yang cukup besar. Bandar movementnya spike, bandar volumenya spike, bandar movementnya juga spike. Hari ini juga ada big akumulasi. Bagus lah hari ini, flow-nya juga asingnya bagus. Seperti itu. Untuk Bank BRI, yang penting batasi resiko aja. Wajar karena memang dia ini baru konsol ya. Kita tunggu breakout-nya aja. Seperti itu. Untuk BBRI lanjut coba kita cek Arto. Nah, hari ini bank-bank digital, bank-bank mini pada banyak yang jalan lagi ya. Mungkin dipimpin sama Arto ini. Arto juga hari ini rebound 5,89%. Jumlah yang cukup besar. Nah, sepertinya ini pernah saya bahas waktu kemarin. Saya waktu di sini kalau nggak salah setelah dia breakdown, saya bilang Arto ini kalau misalkan mau turun pun juga ada potensi untuk pullbacknya dulu. Kemarin dia udah pullback sekali di sini ya dan gagal masuk ke area resist, lalu dia turun lagi dan hari ini pullback lagi. Nah, saya rasa untuk posisi sekarang masih belum aman kalau menurut saya sebagai trader ya. Kalau teman-teman tadi ambilnya di bawah, misalkan di sekitar sini ya, berharap dia bikin double bottom, beli di sini. Kemarin candle-nya bagus, terus pagi-pagi buy, nah itu posisi aman lah. Tapi kalau misalkan baru mau beli, saran saya tunggu dia breakout sekalian. Ini kan ada area resist sekitar 13.700 ya. High-nya 14.875.
Lebih baik tunggu dia breakout dulu sekalian, atau amannya tunggu dia ke 15.000. Kalau misalkan dia dari 15.000 dan valid, maksudnya tidak jebol ke bawah lagi, itu baru aman dan dia ada potensi naik sampai ke 15.875 seperti itu. Target sepertinya juga udah hit ya. Ini barusan kelihatan saya kayak ada area konsol bearish flag mungkin ini. Di sini dia turun, lalu konsol, lalu breakdown, target ya sudah hit juga dari bearish flag ya. Nah, tinggal kita lihat aja si Arto ini mau kemana. Saran saya tunggu konfirmasi dulu aja. Ini area penting 14.000, 15.000-an ini. Nanti kalau udah masuk kelihatan view-nya, baru silakan boleh masuk seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia tidak berhasil closing ya di atas 15.000, masih tetap ada view jelek karena takutnya ini adalah breakdown, pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Atau mungkin dia mau konsol dulu di sini lagi juga bisa juga. Misalkan dia konsol di sini ya sampai kapan gitu. Kalau misalkan view-nya jelek ya, siapa tahu dia bikin bearish flag. Nah, terus kayak gini kan juga bisa juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Teman-teman punya average di mana diatur gitu. Kalau misalkan average-nya di pucuk gimana Mas? Nah, sekarang mending kurangi porsi dulu aja. Karena nggak ada yang tahu bisa jemput sampai pucuk atau enggak. Kalau misalkan teman-teman wah arahnya ke atas kok ini, hold aja terus lah. Ternyata dia cuma sampai sini doang, akhirnya turun dalam ditinggal, ya kan itu PR juga. Jadi kita nggak bisa kontrol market, yang bisa kita lakukan hanyalah mengontrol diri sendiri. Saran saya itu kalau misalkan masih nyangkut-nyangkut di atas, lebih baik ketika ada naik bisa kurangi porsi. Kalau belum berani cut loss semua, kurangi porsi dulu, setidaknya realisasi 10%, 20%. Misalkan contoh lossnya 10 juta gitu ya, nggak berani cut loss 10 juta gitu. Ya yang di cut loss 10% porsi aja gitu. Misalkan modalnya 100 juta, lossnya 10 juta, ya yang di cut loss 10 juta dulu, jadi yang direalisasi 1 juta kayak gitu. Nanti kalau ternyata dia naik lagi, lebih besar lagi kuranginya, keluar pun juga bisa nyicil ya. Nah, sampai kira-kira apa ya, sampai kira-kira kita holdnya aman seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 15.000, cukup menarik lagi Arto ini. Barangkali dia mau bikin swing baru ya, tapi nggak tahu juga sih, ini udah ngegas banget Arto ini. Nah, ini area krusial sekali ternyata teman-teman. Besok kita lihat aja hari Senin, kalau misalkan dia breakout bakal bagus karena breakout resisten klasik, breakout downtrend channel juga. Tapi kalau belum, ya saran saya batasi resiko di 13.575 ini, atau enggak sih lah 13.975 last low-nya dia seperti itu. Lihat hari ini ada big akumulasi setelah sebelumnya dia dijualin ya. Akhirnya ada bandar volume yang spike, terus juga ada bandar movement yang mengarah ke atas. Tapi kurang relevan kalau saya rasa ini indikatornya Stockbit untuk bandarmologinya Arto. Atau memang dia sudah diakum dari bawah, jadi waktu fase markup bandarnya sambil distribusi pun juga bisa juga seperti itu. Yang pasti dari tren udah kurang bagus. Saya cuma takutnya ini pullback, serius takutnya ini pullback doang. Jadi lebih baik besok kita lihat close Senin dulu aja, close Seninnya gimana. Kalau close Senin bagus ya berarti bukan pullback, tapi kalau close Seninnya jelek takutnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Ini dia juga udah jebol ya dari moving average trendnya ini. Sebelumnya selama uptrend dia selalu di atas EMA 50 bahkan EMA 20 juga, dan kali ini dia sampai jebol dua-duanya. Terlihat meretest kayak mau golden dead cross saja seperti itu. Yang penting batasi resiko seperti itu. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek Inco yang dimana harga nikel udah menarik. Ini satu geng lah sama Antam ini. Biasanya kalau jalan satu jalan semua, tinggal kita lihat aja yang paling bagus yang mana kira-kira potensinya seperti itu. Untuk hari ini candlenya kurang bagus ya, Inco ya, Antam doang yang hari ini candlenya bagus. Karena memang flow-nya Antam kalau menurut saya lebih bagus seperti itu. Tapi dari katalis juga Inco pun juga bagus juga. Inco juga kalau kita lihat dia sudah breakout dari area konsolidasi di sini ya. Ini ada area dia konsol, atau mungkin kalau nggak pakai shadow ya bisa sampai sini. Yang penting dia ada konsol. Lalu dia berhasil breakout hari ini berarti ya, breakout lalu retest sekalian seperti itu. Tadi sempat open gap tapi udah tutup gap lagi, jadi harusnya sudah aman. Untuk area buy sekarang saya rasa di sekitar 5125 sampai 5150 itu base buy-nya untuk si Inco saat ini seperti itu. Untuk stop loss bisa pasang di bawah 5000 atau last low-nya ini 4925. Coba diukur dulu, misalkan 5150 ya. Nah, cuman sekitar 4,85%. Tinggal dihitung aja porsi masuknya, jangan sekali beli seperti itu. Tapi juga menarik juga sebenarnya karena dia udah berhasil breakout ya. Tinggal dia baru meretest sama resistennya ini. Tapi ini juga bukan resisten biasa. Ini area supply yang cukup kuat. Jadi breakoutnya pun juga bakal butuh power kalau menurut saya.
Sampai sini sih sebenarnya, sampai 5.800 ini dia ketika breakdown aja sampai open gap. Yang pasti ini area-area krusial lah untuk Inco ini. Tapi kalau buy katalis sudah bagus, teknikal juga lumayan kalau menurut saya, bagusan Antam sih. Kalau dari inflow sebenarnya bagus juga untuk si Inco ini. Dia juga diakumulasi terus kemarin, sama kayak Antam juga sih. Hari ini doang ada buangan ini. Kayak Bandar masih menahan diri, entah mungkin barangnya dia belum dapat semua ya, belum full budget, bisa juga. Foreign flow bagus, Bandar movement juga bagus. Hari ini doang yang Bandar volumenya kurang bagus. Sebelumnya bagus seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kalau misalkan mau anti gagal ya bisa spare buy sampai 4925. Tuh nanti stop lossnya bisa taruh di bawah 4775, itu bahkan lebih aman seperti itu. Dan kalau kita lihat memang nikel-nikelan baru ada di area resisten semua. Jadi lebih baik kita tunggu dulu apakah dia breakout atau retest. Kalau pas pullback bisa masuk di sana, itu bakalan lebih aman seperti itu. Untuk Inco, lanjut coba kita cek, buka ini masih konsol ya. Kita coba cek MTech ya. Nah, oke. Sebelumnya setelah kemarin MTech ini koreksi ya, dalam dari 6 Agustus ini dia sampai ke sini. Itu juga waktu market jelek-jeleknya itu, dan akhirnya dia berhasil rebound. Lalu di sini akhirnya dia bikin double top 1, top 2, lalu dia breakdown, kena support lagi, hari ini retest area resist dan belum berhasil closing di atas sana. Posisinya kurang aman kalau menurut saya, cuman setidaknya ini range-nya kecil seperti itu. Konfirmasinya menurut saya Senin. Kalau hari ini baru konfirmasi rebound doang, belum ada konfirmasi breakout high ya. Seperti itu. Jadi besok Senin bisa kita lihat dia berhasil closing di atas 2000 atau enggak. Kalau misalkan dia nggak berhasil closing di atas 2000, ya kita lihat dulu dia bisa jebol sini nggak 1770 seperti itu. Atau kalau nggak pakai patokan last low hari ini pun juga nggak masalah, itu 1900 ya. Jadi 1900 sampai 2000. Kira-kira dia breakout yang mana? Kalau ke atas ada potensi balik, tapi kalau ke bawah potensinya kurang bagus karena dia bakalan lower low. Ini kan high ya, high, ini low, ini lower high. Nah kalau dia breakdown sampai 170 ya, dia bisa bikin lower low seperti itu. Dilihat dalamnya, belum saya ganti nih. Hari ini ada big distribusi lagi dari untuk si MTech ya, baru hari ini doang. Ya kemarin-kemarin juga sih seperti itu. Yang penting pakai teknikal aja kalau menurut saya. Itu toleransi 1845, sorry, low-nya waktu di sini, waktu dia rebound ini sekitar 1800-an, ini bisa dibuat toleransi seperti itu. Dari tren memang udah melemah, dia juga udah divergent ya. Ketika kenaikan dari sini sampai sini, ini indikatornya turun sedangkan harganya masih naik seperti itu. Target penurunannya sih sudah hit sebenarnya, cukup sampai sini ya. Tapi ya kita lihat aja. Jadi kalau misalkan saya bilang double top pun juga tidak, karena kurang rapi ya. Kalau misalkan ini tingginya sama, bisa double top, itu bahaya. Tapi ternyata tidak. Yang penting ini area krusial 2000 ini. Kita lihat dulu aja apakah MTech berhasil closing di atas 2000 untuk besok Senin. Kalau misalkan closing di atas 2000, saya rasa ada potensi naik. Tapi kalau tidak dan malah breakdown ke bawah, lebih baik keluar dulu aja. Seperti itu. Untuk MTech. Lanjut coba kita cek BTPS. Wah cakep sekali nih. Nih BTPS ini pernah jadi salah satu watchlist juga ya dari CCS waktu masih di sekitar sini 2600-an, 2700-an itulah. Tapi dia sempat turun dulu di sini waktu market jelek-jeleknya, dan akhirnya dia rebound dan naik ke atas. Kalau dilihat arah ke atasnya sih sebenarnya trennya sudah kurang sehat, mungkin bisa divergent juga ya. Kalau kita coba cek 15 menit, kayak pergerakannya itu sudah tidak rapih gitu. Tidak ganteng lah kelihatan. Nah ini ternyata benar ya, ada bearish divergent dari si BTPS ini, harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Jadi ya mungkin bisa apa ya, siap-siap koreksi aja kalau misalkan ternyata dia tidak berhasil breakout area 3100 seperti itu. Cuman saya rasa ini masih bagus sekali BTPS ini, dan kalau misalkan dia nanti turun itu bisa dimanfaatkan untuk buy, bukan sell seperti itu. Dia habis reversal, volumenya bagus, akumulasinya juga sangat bagus. Ini cuman ya wajar aja market structure ya, higher high, higher low, naik turun seperti itu.
Kalau support atau area bagusnya ya, kalau misalkan dia turun, sebenarnya untuk terdekatnya di sini sekitar 2830 sampai 2800 itu bagus beli di sana. Tapi kalau saya pengennya dia sampai sini sih harusnya ya, sekitar 2600-an, 2670 lah, 2700. Kenapa? Karena saya rasa kalau dia sampai ke sana ada potensi bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini head. Nah, ini calon dia bikin shoulder kanan. Semoga aja. Jadi kalau misalkan dia turun sampai 2700-an itu bukan untuk sell tapi untuk buy kalau misalkan teman-teman mau masuk. Menarik juga BTPS ini, cakep sekali. Inflow, volume, breakout sama akumulasinya ganteng lah BTPS ini. Seperti itu. Kemarin juga dia pendapatannya naik tinggi banget. Ini juga saham bagus lah kalau menurut saya. Tuh. Setelah dia sebelumnya rebound dari area demand ya. Yang penting batasi resiko aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 3100 dengan volume besar, ya tunggu waktu retest aja. Ketika dia retest, volume kecil, bisa entry di sana. Yang penting untuk sekarang trennya sudah bagus ke atas. Bisa diswingin, ikutin tren ini aja. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan dia nanti breakout 3100 ya. Di dalamnya juga hari ini masih ada big akumulasi setelah sebelumnya diakumulasi terus. Bahkan waktu naik pun juga akumulasi ya. Tuh. Dan hari ini juga masih ada akumulasi. Jadi saya rasa masih oke BTPS ini. Perjalanan harusnya masih lumayan lah harusnya. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja. Ini area penting soalnya 3100 ini. Dia bereaksinya gimana? Apakah breakout, continuation, atau reversal membuat higher low. Seperti itu. Untuk BTPS lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek yang dijualin asing. Kebanyakan kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek era. Lama nggak kita cek ini. Hari ini ada yang jual asingnya. Oke. Sekarang era posisi ada di 585. Nah, ini juga area krusialnya dari si era ini. Kalau kita lihat dia bereaksi terus di sini. Dan bereaksinya tidak cuman dari candle doang, tapi ya kelihatan banget lah kalau ini berarti banget. Ini area area kuat harusnya di sini nih. Di sini dia resist kuat, akhirnya berhasil di breakout, lalu retest jadi area demand kuat, ini juga demand, tapi udah di retest berkali-kali seperti itu. Kalau dilihat dari indikator sebenarnya kemarin ada divergent ya, dan dia barusan terkonfirmasi indikator ke atas, sedangkan harganya ke samping. Ini ya, dari sini sampai sini atau cenderung ke bawah kalau pakai harga closing. Jadi sebenarnya harusnya si era ini ada potensi untuk rebound tuh. Dan mungkin memang marketnya kemarin belum mendukung untuk rebound ya. Tapi kalau dilihat dari hari ini, saya rasa lanjutnya besok bisa hijau untuk si era ini. Karena hari ini candlenya lumayan ya, dengan volume yang saya rasa bisa mengkonfirmasi. Seperti itu. Untuk support terdekat ada di sini ya, sekitar 585. 575 ini support terdekat, lalu setelah itu 550. Yang pasti itu area kuat harusnya. 550 sampai 575 itu. Dan untuk resisten ada di sini sekitar 600. Kalau misalkan berhasil breakout bisa ke 625, lalu setelah itu 665, lalu setelah itu 685. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja. Untuk view mungkin kalau yang bagus bisa double bottom ya. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 bisa. Nanti tinggal kita lihat aja kira-kira era jalannya gimana. Saya rasa ini harganya murah sekarang ya. Tinggal kalau misalkan teman-teman mau masuk, resikonya kecil harusnya. Tinggal ternyata lumayan juga. Ini karena fraksi 5% ya. Kalau pasang di bawah area demand sakit juga nih cut loss-nya. Nggak jadi. Ya mungkin kalau misalkan mau masuk sekarang, stop loss-nya taruh di bawah low hari ini, atau enggak waktu neckline di sini ya. Tuh sempat hampir double top, tapi hari ini dia bertahan. Masih menarik, ada volume juga. Lihat dalamnya hari ini ada distribusi, walaupun small ya. Sempat sebelumnya diakumulasi, lalu sekarang mulai didistribusi lagi. Untuk bandar movementnya masih surplus kalau menurut saya. Aduh, malah mengganggu ini. Nah, bandar movementnya masih surplus. Yang penting batasi resiko aja. Kalau menurut saya ini adalah area toleransi lah untuk si era ini. Kalau misalkan dia jebol, dia bisa lanjut ke sekitar sini nih. Nah, ini area kuatnya. Kalau support resisten banyak ya di tengah-tengah sini, tapi area kuat
sampai ke 500-an. Kalau dia jebol 555 seperti itu. Head and shoulder sepertinya tidak ya, karena tidak terlalu rapi. Ini ada shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi saya rasa tidak terlalu rapi. Tapi kalau misalkan dia jebol 555 memang wajib exit sih, wajib, karena bisa inverted cup handle juga ya. Ini cup, lalu ini handle, seperti itu. Descending triangle pun juga bisa juga. Misalkan kayak gini view-nya ya. Nah, nih, tinggal tunggu breakdown-nya aja. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Kalau dia sampai jebol dari 550, dah wajib exit aja. Jangan ditahan-tahan seperti itu. Artinya kalau plannya seperti itu, buatlah average di sekitar 550. Itu dia kalau 585, tapi kok 585 ke 550 kok tadi stop lossnya gede banget ya. 585 ke 550 6% loh, cuman berapa tik. Tapi memang fraksi angka 5 deket-deket apa ya, deket-deket ganti kepala itu memang naik turunnya kerasa banget teman-teman. Misalkan dari masuk ke 200, nah itu kan juga naik 1%, turun 1%. Masuk ke 100 itu juga, kalau 100 sih masih sama ya. Misalkan naik ke 1000, naik ke 500, tuh kalau naik kerasa banget, turun juga kerasa banget, karena naik turunnya 1%. Tapi kalau udah sampai 675, 750 itu kan juga tiknya kan tetap 5 kan, sedangkan dia udah jauh dari 500, jadi nggak sampai 1%-an naiknya seperti itu. Jadi ya memang ini itulah batasi resiko aja. Itu untuk era. Lanjut coba kita cek BABP mungkin ya, yang hari ini ada rebound juga. BABP, saya nggak tahu ini udah selesai belum dia right issue-nya atau warannya. Kita cek teknikalnya aja. Oke, ini ada di titik nadir. Kalau menurut saya BABP ini ya, area sini. Sebenarnya kalau misalkan mau disiplin dia memang udah jebol low, tapi hari ini closingnya di atas low-nya lagi. Jadi mungkin kita anggap ini area aja. Dan toleransi kita pakai low terakhir kemarin tanggal 9 September seperti itu. Kalau kemarin lumayan sih, ada kayak perlawanan, dia nggak mau dikasih jebol. Jadi untuk kemarin low-nya 322, sedangkan posisi sekarang 348. Artinya kalau misalkan BABP ini jebol 322, saran saya keluar aja sih seperti itu, karena mungkin bisa aja inverted cup handle ya. Ini cup, lalu ini handle. Kalau breakdown ya turunnya bakalan lumayan juga seperti itu. Saya juga nggak tahu proyeknya dia udah kelar belum buat cari model ya, karena nggak saya hitungin. Tapi kalau misalkan dia rebound ke atas breakout 490, ada potensi double bottom juga. Tinggal nanti kita lihat jalannya di mana. Kalau kita lihat dari candlenya hari ini dan kemarin, saya rasa besok arahnya ke atas untuk BABP ini. Dan resisten terdekat ada di sekitar area 400. Tuh, sebelumnya dia juga di sini inverted cup handle ya, di sini cup, lalu di sini handle, lalu dia breakdown 400 dan akhirnya turun dalam. Tuh, jadi kalau misalkan posisi sekarang lihat waktu di 400. Kalau misalkan dia 400 berhasil breakout, ada potensi naik ke atas. Tapi kalau 400 tidak berhasil breakout, ya saran saya apa ya? Trailing stop aja sih. Seperti itu. Itu untuk dalamnya ini juga ada big distribution hari ini. Tapi kurang relevan juga kalau menurut saya. Yang penting pakai technical tuh aja. Tapi dia juga ada jebol dari moving average. Sebelumnya waktu dia uptrend selalu di atas EMA 50 ya. Dan hari ini dari beberapa hari yang lalu sih sudah jebol dari EMA 50. Ya tidak ada party yang tidak selesai sih. Pasti ada saatnya koreksi juga. Seperti itu. Bandar pun duitnya juga terbatas ya, walaupun duitnya dia besar. Kita lihat aja nanti gimana. Ini untuk BABP. Lanjut coba kita cek Ntar, ini saya baru lihat-lihat nih. Kita coba cek yang merah-merah aja. Barangkali ada yang menarik. Wah, IMCS coba kita cek deh. Kita mulai dari IMCS. Oke, kita coba pakai intraday ya. Sempat ntar. Wah, ini volume buangannya kurang bagus sih ya MCS ini. Hari ini openingnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 ya.
10 berarti openingnya ini masih 10 September. Ya di sekitar sini lah dia open, sempat ARB, lalu ditarik lagi, naik, dan sekarang turun lagi. Gimana tuh? Ya kita lihat dari view besarnya aja. Kalau menurut saya memang sudah tidak terlalu kuat untuk trennya ini ya. Dia mulai kemiringannya tuh mulai melemah dan bahkan bisa bikin rising wedge. Tuh, dia pun juga udah breakdown walaupun volumenya tidak terlalu besar ya. Cuman hari ini nih agak galau ini candlenya ini. Tuh. Dan kalau dari target rising wedge sih pertama di sini 525, kedua 480. Dan dia udah hit dari target pertamanya. Jadi sebenarnya ada potensi rebound juga. Tapi kalau kita lihat dari indikator dia sudah dead cross. Tapi bisa langsung golden cross juga sih. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya memang ada divergence yang kuat ya. Harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Lalu dia dead cross dan akhirnya turun. Seperti itu. View-nya agak susah sih ini kalau menurut saya nih. Yang pasti sekarang dia geraknya baru ada di range konsolnya ini. Ada potensi naik dan bagus kalau berhasil breakout 575. Ini ada resist ya sekitar 575. Ini bisa jadi cup handle juga. Dan kalau breakout 575 ada potensi breakout high 600-an seperti itu. Baru rame juga. Ini saya lihat di grup-grup, di channel-channel banyak yang call apa IMJS ya. Jadi kayak baru dibikin rame. Seperti itu. Lebih baik tunggu konfirmasi aja sih. Hari ini sebenarnya candle-nya candle galau, tapi volumenya mengkonfirmasi. Kalau misalkan hari ini candle-nya bagus, volumenya bagus, nah saya bilang oh ini bagus. Tapi ternyata candle-nya galau, tapi volumenya mengkonfirmasi, artinya galaunya dikonfirmasi. Lebih baik lihat besok dulu untuk si IMJS ini. Nah, kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada small ya, summary-nya small distribusi. Cuman kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih bagusan akumulasinya sih, seperti itu. Ya, view bagusnya adalah pertama dia udah koreksinya sudah kelar untuk dari rising wedge-nya. Tapi kalau misalkan sampai jebol area 525 ini lebih baik out dulu aja karena ada view sampai 475. Tapi selama nggak jebol nggak masalah sih, bisa aja dia memperbaiki nganunya ya, memperbaiki trennya seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau kita tarik ke belakang, ini juga memang area krusialnya untuk si IMJS ya. Jadi memang agak susah. Untuk IMJS, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau aja. Ini ya beberapa bank-bank digital, bank-bank mini pada comeback. Apa nih yang kita cek nih? Antam kemarin udah ya, biar nggak antam terus. Agro juga udah. Antam aja deh, nggak apa dah. Terakhir, nah, hari ini Antam naik 6,15% ya. Setelah kemarin dia konsol, lalu hari ini naik dengan volume yang sangat besar banget ini volumenya, bagus sekali ini artinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang Antam udah posisi dekat sama resisten itu area 2600 sampai 2700 ya. Itu bukan resisten biasa, itu adalah area supply. Nanti breakoutnya pun juga bakal butuh power lebih tuh. Jadi ya ini bukan resisten biasa sih, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalamnya dari time frame 1 jam, barangkali kita menemukan sesuatu. Oke, 1 jam nggak ada yang aneh-aneh ya. Kalau 15 menit, 15 menitnya barusan dead cross, tapi tidak ada divergent di 15 menit ini. Nah, masuk ke 5 menit, sebenarnya tadi dia ada divergent dan sudah konfirmasi dead cross. Nih, ketika harga di sini ke atas, tapi indikatornya ke bawah. Harusnya sih dia koreksi dulu, tapi belum terlihat mau koreksi ya. Sepertinya yang antri sudah banyak atau banyak yang nambungin di sana, seperti itu. Dan sekarang dia baru gerak ke samping karena mungkin dia waktunya koreksi, tapi tekanan buy-nya kuat juga pada mau antri di atas, seperti itu.
Untuk sekarang sebenarnya kalau teman-teman belum punya barang, ini bukan waktunya entry yang baik sih kalau menurut saya ya. Kalau posisi udah punya barang, apalagi beli di bawah, ya bisa pasang trailing stop aja di bawahnya 2560, karena dia tadi low-nya sampai 2560 ya waktu di pucuk tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, saran saya lebih baik karena udah di 2600 ya, tunggu dia turun dulu, nutup gap 2440, kalau enggak tunggu dia breakout sekalian seperti itu, karena posisi udah di pucuk. Nanti juga bisa kita lihat konsolnya ini membentuk apa, siapa tahu dia bikin continuation, misalkan bikin flag gitu ya. Misalkan bikin flag kayak gini, ya bisa aja dia langsung lanjut gapnya tutup kapan-kapan. Tapi harus kita lihat dulu nanti. Yang pasti untuk sekarang Antam arahnya masih ke samping dengan katalis yang masih sangat bagus seperti itu. Oke, ini kelihatan ada candle buangan ini, candle yang jelek dengan volume besar ya. Kita lihat besok aja. Amannya sih sebenarnya memang dia nutup gap dulu sih. Dia nutup gap sekalian retest area konsol. Nih sebelumnya kan dia konsol di sini ya. Terus breakout kemarin, hari ini dia ke targetnya. Hari ini pun juga dia udah di target ya untuk si Antam ini. Nih. Targetnya ke sekitar 2610-an dan hari ini sampai ke 2630 seperti itu. Yang penting batas risiko itu tadi, kalau belum punya barang jangan beli di pucuk, lebih baik tunggu dia breakout sekalian atau tunggu koreksi. Tapi kalau udah punya barang bisa trailing stop kalau untuk yang short term. Kalau pengen punya average bagus di bawah banyak ya nggak usah dijual pun juga nggak masalah, tinggal kalau dia turun tambah porsi lagi seperti itu. Yang penting keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Untuk view tadi bisa, untuk yang sudah saya hapus tadi ya, dia potensi bisa bikin, kalau misalkan ternyata Antam ngegas banget ya, bisa aja dia langsung triple bottom, bisa juga bottom 1, bottom 2, breakout bottom 3. Itu kalau view yang sangat bagus. Kalau view keduanya bisa aja dia bikin cup handle, ini cup, lalu dia turun nutup gap, bikin handle, lalu breakout, itu yang kedua. Kalau yang ketiga dia bikin ascending triangle, ini 1, terus nanti 2, terus sekali lagi 3, baru breakout seperti itu. Yang penting kita pantau aja. Dan jelas ini Antam kalau menurut saya sudah sangat bagus sih, dari akumulasi, dari inflow, dari katalis, dari semuanya lah. Hari ini pun juga akumulasinya besar sekali ya. Ini besar banget sih untuk hari ini. CS ini belinya 163 miliar, walaupun IF juga keluar ya, nggak tahu ini lempar barang atau gimana, tapi harusnya bagus akumulasi hari ini, flow-nya kelihatan banget. Dan ya ini foreign buy-nya nggak tahu juga ya, ini nggak muncul di RTI untuk net buy-nya si Antam. Sebentar, transaksinya juga 1 triliun hari ini. Saya pengen ngecek di analitik. Antam ini net buy-nya ternyata besar banget teman-teman, 185,18 miliar. Tapi ternyata nggak masuk di top net foreign buy ya untuk si Antam ini. Nggak tahu kenapa RTI ini. Yang masih bagus banget flow untuk hari ini ya. Ini kelihatan banget. Asing sell-nya cuma 92M, belinya 278M. Jadi summary-nya kira-kira tadi udah mendukung sih. Saya rasa Antam ini tinggal tunggu breakout 2700 saja dan minimal ke 3000. Tapi kalau dia dari akumulasinya bahkan 3300 saya rasa bisa kejemput. Tuh, ini nikelnya juga udah bagus. Kemarin udah sering saya bahas, tinggal kita tunggu waktunya aja. Seperti itu. Yang penting jangan sampai apa ya, jangan sampai nggak maksimal lah modelnya. Kalau misalnya kita tahu arahnya ke atas ya, kita asal HK di atas kan sayang juga kalau dia turun dulu gitu kan. Maksudnya kita ada nyangkut dulu, terus habis itu nunggu waktu dulu. Tapi kalau misalkan kita tahu masuk yang tepat, itu kan bakal lebih oke. Seperti itu. Yang penting batasi resiko, bisa jadi watchlist ini Antam ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya.